Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusi Ramasari dari kelompok 1. NIM saya 120 272 2372 dari kelas Ilmu Hukum 3D mata kuliah Fikih Muamalah. Membuat tugas video menjelaskan menurut materi presentasi masing-masing kelompok secara individu. Judul saya adalah harta atau amwal. Pengertian harta atau amwal menurut etimologi adalah al-mal. Al-mal berasal dari kata mala yang artinya condong atau berpaling dari tengah ke satu sisi lain. Sedangkan al-mal adalah sesuatu yang menyenangkan manusia yang mereka rawat atau mereka pelihara dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk manfaat. Ada dua pengertian harta menurut terminologi. Yang pertama menurut ulama fikih. Ulama fikih mengatakan halmal atau harta adalah sesuatu yang disukai manusia dan bisa datang jika diperlukan, atau sesuatu yang bisa dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Yang kedua, menurut jumhur ulama selain ulama Hanafiyah, al-mal atau harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai yang dikenakan ganti rugi jika ada orang yang menghilangkannya atau merusaknya. Macam-macam harta. Yang pertama ada harta mutakawim dan harta ghair al-mutakawim. Harta mutakawim adalah sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syara untuk memanfaatkannya. Sementara harta ghair al-mutakawim kebalikan dari harta mutakawim. Harta ghair al-mutakawim adalah sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara untuk memanfaatkannya. Yang kedua ada mal kimi dan mal misli. Mal kimi adalah harta yang sulit dijumpai di pasar atau bisa didapatkan, tetapi jenisnya berbeda kecuali nilai harganya sama. Contohnya seperti domba, kayu. Mal misli adalah harta yang bisa didapatkan di pasar. Mal misli dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, benda-benda yang bisa ditimbang seperti ikan dan cabai. Yang kedua, benda-benda yang bisa diukur seperti kain. Yang ketiga, benda-benda yang bisa ditukar seperti beras, tepung, dan gandum. Yang keempat, benda-benda yang bisa dihitung seperti telur dan buah-buahan. Yang ketiga, mal istiqlaq dan mal istiqmal. Harta istiqlaq adalah harta yang digunakannya hanya sekali pakai atau sesuatu yang tidak bisa diambil manfaat dan kegunaannya secara biasa, melainkan menghabiskannya, seperti makanan, minuman, dan BBM. Harta istiqmal adalah harta yang penggunaannya bisa berpakai berkali-kali, seperti perkebunan, pakaian, dan rumah. Dan yang keempat, mal mankul dan mal ghair al-mankul. Harta mankul yaitu harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan, seperti uang dan harta. Harta ghair al-mankul adalah sesuatu yang tetap atau harta tetap yang tidak bisa dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah, pabrik, dan sawah. Yang kelima, harta ain dan dain. Harta ain yaitu harta yang berbentuk seperti rumah, mobil, pakaian. Harta ain dibagi menjadi 2. Yang pertama ada harta ain zati wimah, yaitu benda yang mempunyai pandangan seperti harta. Dan yang kedua, harta ain ghair zati himah adalah benda yang tidak bisa dipandang sebagai harta, seperti sebiji beras dan tepung.
Harta dain adalah harta yang menjadi tanggung jawab seperti uang yang dititipkan ke orang lain seperti hutang. Yang keenam ada harta nafi'i. Harta nafi'i yaitu harta yang tidak berbentuk seperti listrik dan oksigen. Yang ketujuh ada harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk adalah harta yang statusnya memiliki kepemilikan baik individu, umum, atau negara seperti pemerintah dan yayasan. Sementara harta mubah adalah hukum harta pada asalnya yaitu tidak ada yang memiliki seperti mata air dan udara. Harta mahjur yaitu adalah harta yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi dan memberikan kepada orang lain seperti masjid dan kuburan. Dan yang kedelapan, harta dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Pembagian harta ini didasari oleh harta menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan. Harta yang dapat dibagi yaitu harta tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan seperti beras. Harta yang tidak dapat dibagi yaitu harta menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan seperti benda-benda mewah. Yang kesembilan ada harta pokok dan harta hasil. Harta pokok adalah harta yang menimbulkan harta lain atau dalam istilah ekonomi disebut harta modal. Dan yang ke-10 harta khas dan am. Harta khas yaitu harta milik individu yang tidak boleh diambil manfaatnya jika tidak direstui pemiliknya. Harta am adalah harta memiliki umum yang dibebaskan dalam mengambil manfaatnya. Kedudukan dan anjuran untuk berusaha dan memiliki harta. Ada kedudukan harta dalam Al-Quran. Yang pertama, harta sebagai fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15. Yang kedua ada harta sebagai perhiasan dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan yang kekal dalam soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Dan yang ketiga ada harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Quran surat Ali Imran ayat 14. Kedudukan harta dalam sunnah. Yang pertama, kecelakaan bagi penghamba harta. Celakalah orang yang menjadi hamba dinar atau uang, orang yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakaian. Jika diberi ia bangga, bila tidak diberi ia marah. Mudah-mudahan ia celaka dan merasa sakit. Jika dia kena sesuatu musibah, dia tidak akan memperoleh jalan keluar. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua ada penghambat harta adalah orang terkutuk. Terkutuklah orang yang menjadi hamba dinar dan terkutuk pula orang yang menjadi hamba dirham. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, anjuran untuk berusaha dan memiliki harta. Yang pertama, para nabi berusaha sendiri untuk memenuhi bekal hidup. Yang kedua, anjuran memanfaatkan dan memakan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran surat Al-Mulk ayat 15. Yang ketiga, Rasulullah menyuruh umatnya untuk bekerja. Seseorang yang mengambil tali untuk mengikat kayu bakar
kemudian memanggul di pundaknya untuk dijual kepada manusia, sehingga Allah mencukupinya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia yang kemungkinan akan memberinya atau menolaknya. Dan yang keempat, ada perintah menunaikan zakat. Yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa agar dilapangkan rezekinya. Misalnya ketika berwudu, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah yang artinya, "Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah rumahku, dan berkatilah rezekiku." Kemudian beliau ditanya, "Alangkah banyaknya yang engkau minta dengan doa." Lalu beliau menjawab, "Apakah kita meninggalkan salah satunya?" Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, masih banyak doa dan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW yang intinya memohon agar dimudahkan dalam berusaha dan mendapatkan rezeki, seperti doa yang artinya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu atas petunjuk, ketakwaan, ifah, atau dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal, dan kekayaan." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Dan yang keenam, Nabi SAW pernah melarang menyalati orang berutang. Adapun fungsi harta, yang pertama berfungsi sebagai menyempurnakan pengamalan ibadah mahdah, karena untuk ibadah membutuhkan finansial seperti naik haji. Yang kedua, untuk menambahkan keimanan atau ketakwaan kepada Allah, karena kemiskinan cenderung mendekatkan diri kepada kemusyrikan. Jadi yang mempunyai harta untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Yang ketiga, untuk melanjutkan dan memperbaiki kehidupan dari masa ke masa, memperbaiki generasi yang berkualitas dan bernilai. Dan yang keempat, untuk mengintegrasikan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang kelima, untuk mengembangkan ilmu. Sebab menuntut ilmu tanpa modal akan sulit dan kesusahan. Dan yang keenam, harta adalah sarana mobilitas roda kehidupan. Dan yang ketujuh, untuk menumbuhkan interaksi antara pribadi, karena adanya perbedaan dalam kebutuhan bersosial dan bermasyarakat maupun yang lainnya. Dan di bagian terakhir, pembagian harta. Yang pertama, ada harta bergerak, ialah harta yang bisa dipindahkan pemiliknya dari satu lokasi ke lokasi lain seperti kendaraan. Dan yang kedua, harta tidak bergerak, ialah harta yang tidak bisa dipindahkan oleh pemiliknya dari satu lokasi ke lokasi lainnya seperti bangunan. Nah, dampak dari pembagian harta ini, yang pertama ada timbullah hak syuf'ah atau hak istimewa yang dipunyai seseorang terhadap rumah tangganya yang akan dijual, agar rumah itu terlebih dahulu ditawarkan kepadanya bagi harta tidak bergerak. Dan yang kedua, harta yang diwakafkan. Menurut Hanafi, harta boleh diwakafkan, hanyalah harta tidak boleh bergerak atau harga yang bergerak yang sulit dipisahkan. Dan yang ketiga, seseorang yang diwasiatkan untuk memelihara harta anak kecil tidak boleh menjual harta tidak bergerak yang diwasiatkan untuk anak, kecuali atas izin anak dan hakim. Sedangkan harta yang bisa bergerak boleh menjualnya untuk kebutuhan sehari-hari. Baiklah, sekian video presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi dan kekurangan, memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.